Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, siapa yang sudah belajar tadi malam? Sudah belajar? Oke, kalau sudah belajar, kita buka buku IPS paket ya. Oke, sudah dibuka. Selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku sosial, perubahan sosial, dan konflik sosial. Oke, di sini ibu nanti tidak sendiri. Nanti ibu ditemani oleh ibu guru yang lain. Oke, nanti silakan diperhatikan, dan di akhir pembelajaran kita akan adakan soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Oke, langsung saja kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu perilaku sosial. Apa itu Bu perilaku sosial? Perilaku sosial adalah dari katanya yaitu perilaku, yang mana perilaku itu adalah tingkah laku manusia, dan kata sosial adalah merujuk kepada lingkungan. Jadi kalau digabung tingkah laku kita kepada lingkungan, jadi perilaku sosial itu adalah tingkah laku kita atau hubungan timbal balik kita dengan lingkungan. Kalau di dalam Islam kita mengenal istilah hablum minallah dan juga hablum minannas. Jadi kita ada hubungan dengan Allah, tetapi kita juga harus ada hubungan dengan manusia yang lain. Jadi seperti itu. Oke, selain itu perilaku sosial bisa diterapkan di masyarakat karena kodrat manusia yaitu sebagai makhluk sosial, di mana manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi seperti itu ya, kita sebisa mungkin membuat tingkah laku kita itu bermanfaat di kehidupan sosial kita, di lingkungan sosial kita. Oke, materi perilaku sosial ini juga perlu diterapkan di sekolah. Mengapa? Karena diupayakan peserta didik itu bisa mempunyai sikap empati, bisa saling bekerja sama, bergiliran dengan teman yang lain. Jadi bisa berinteraksi baik dengan lingkungannya, seperti dengan guru-guru atau teman-teman yang lain. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, perubahan sosial dan konflik sosial akan dijelaskan oleh bu guru yang lain. Silakan disimak dan diperhatikan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Teori perubahan sosial dikemukakan oleh beberapa ahli dengan aksentuasi yang berbeda-beda dan sesuai sudut pandangnya masing-masing. Terlepas dari perbedaan pandangannya, yang jelas para ahli sepakat bahwa perubahan sosial terkait dengan masyarakat dan kebudayaan serta dinamika dari keduanya. Dari beberapa ahli mengemukakan perubahan sosial, yang salah satunya yaitu Ogbun mengartikan perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun non-material. Dan yang kedua yaitu Gilin dan Gilin. Beliau menyatakan perubahan sosial suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima, baik kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, maupun filsafat yang dianutnya. Dan yang ketiga, menurut Koning, perubahan sosial itu adalah perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Nah, dalam perubahan sosial tersebut selalu terjadi dalam masyarakat perubahan yang bersifat positif, seperti pada contohnya di tempat wisata. Di tempat wisata tersebut di sana terdapat perubahan positif dan perubahan negatif. Dari perubahan positifnya terlebih dahulu, seperti peningkatan pendapatan, adanya interaksi antara wisata, dan meningkatnya kesadaran untuk menjaga kelestarian yang ada dalam tempat wisata. Dan sedangkan perubahan negatifnya yaitu salah satunya berubahnya pola hidup menjadi materialisme dan individualisme serta tingginya pencemaran yang ada di kawasan wisata. Sekarang poin yang C yaitu dampak
perubahan sosial. Dampak perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. 1. Munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 membahas tentang perdagangan manusia yang memarak tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. Dan yang kedua, berkembangnya lembaga-lembaga sosial. Contohnya, pengalihan fungsi pendidikan usia dini. Fungsi ini pada awalnya adalah tanggung jawab setiap keluarga. Namun dengan perkembangan zaman, fungsi ini maka mulai muncullah pendidikan yang berfokus pada anak usia dini. Dan yang ketiga, pesatnya perkembangan teknologi. Contohnya dengan teknologi kita saling memberi informasi atau mendapatkan informasi. Dan yang sekarang adalah dampak negatif dari perubahan sosial. Yang pertama yaitu disorganisasi sosial. Contohnya lebih kepada sikap individualisme atau individualistis, yaitu mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Dan contoh yang kedua yaitu cultural shock atau guncangan budaya. Apa sih guncangan budaya? Guncangan budaya adalah kondisi ketika masyarakat mengalami kaget karena belum siap menerima perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang disebabkan akibat adanya unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda dengan kebudayaan kita. Nah, sekarang yang ketiga yaitu cultural lag atau kesenjangan budaya. Pada kesenjangan budaya ini contohnya adalah keberadaan bus khusus yang ditunjuk untuk mengurangi kemacetan di ibu kota. Namun justru malah menambahkan kemacetan karena disebabkan oleh banyak kendaraan bermotor yang menerobos masuk ke jalur khusus bus tersebut. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan tentang perubahan sosial. Selanjutnya adalah tentang konflik sosial. Apa itu konflik sosial? Konflik sosial itu adalah suatu proses bentuk interaksi hubungan antara satu pihak dengan yang lain di dalam masyarakat, dan ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, bahkan saling menghancurkan. Ada beberapa faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. Kedua, perbedaan kebudayaan. Ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perubahan sosial yang secara cepat. Konflik sosial ini mempunyai dampak positif dan negatifnya. Apa sajakah dampak positif itu? Yang pertama, meningkatkannya solidaritas sama anggota. Dan yang kedua, menumbuhkan norma-norma lama dan menciptakan norma yang baru. Dan yang ketiga, memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas. Dan yang ada masih banyak yang lain. Selanjutnya, sedangkan dampak negatif dari konflik sosial itu adalah yang pertama, keretakan hubungan antara individu atau kelompok. Dan yang kedua, rusaknya harta benda dan bahkan bisa menghilangkan nyawa manusia. Dan yang ketiga, timbulnya anarkisme. Dan masih ada banyak yang lain. Selanjutnya, resolusi atau upaya mengatasi konflik sosial dengan cara 1. Koersi. Selanjutnya dengan cara eliminasi. Selanjutnya adjudikasi, arbitrasi, segresi, migrasi, toleransi, dan genjatan-genjatan. Dan yang lainnya masih banyak lagi. Nah, itu tadi adalah penjelasan perubahan sosial dan konflik sosial. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga anak-anak paham dengan materi ini. Oke, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.